Pernah nggak ngiklannya tuh boncos sampai rugi gitu? Pernah. Sepengalaman. 3 juta sehari. Pengen bisnisnya rame tapi nggak berani ngeluarin modal marketing gitu ya. Menurut aku sih nggak realistis gitu. Kadang-kadang kalau orang kita tuh maunya tek nggak mau give gitu. Pokoknya ada fresh graduate pengen langsung digaji gede gitu ya. Nah itu. Kayak Bang Dean Andiran ya. Katanya dulu seorang tukang gorengan tuh bener gak sih? Bener. Sampai di komen ini bohongan gitu ya, fotonya foto siapa gitu ya. Iya, sampai dibilang ini operasi plastik. Gimana ceritanya? Makanya emang ganteng banget ya di plastik. Tapi emang dulu beneran tukang gorengan gitu ya. Benar. Jadi emang waktu pertama kali ngerintis tuh aku memang dari bisnis offline kan. Bisnis offline. Gak langsung ke digital. Oh bukan, gak langsung ke digital. Gak langsung. Justru memang awal banget tuh mencobanya tuh di offline, nyoba bisnis kuliner. Kuliner apa tuh? Jadi awal tuh kita bikin warkop kan. Oh warkop, pernah bikin warkop ya? Bikin warkop ya. Aku dan partnerku tuh bikin warkop. Kita coba bikin inovasi gitu. Warkop pakai wifi waktu itu kan. Waduh. Jadi pakai garasi temennya temanku gitu. Nah udah keren nih bikin warkop gitu kan. Terus kita ada wifi. Karena waktu itu kita ngeliat ada warkop di Bandung gitu ya. Di daerah Dago tuh. Iya. Buka 24 jam. Itu tuh rame banget gitu. 24 jam tuh benar-benar rame. Dan omsetnya tuh gitu ya. Wah kalau waktu itu gede lah. 2 digit. Oh tahu omsetnya. Iya 2 digit itu tuh 2 digit sampai 3 digit gitu ya per hari ya. Makanya itu wah ada inspirasi nih pengen bikin gitu kan. Apalagi waktu itu mau ada ini juga warkop abnormal gitu kan mau launching. Oh iya waktu dulu awal-awal itu ya. Tahun berapa tuh kira? Tahun berapa itu kira-kira? 2015 kali. Sekitar 2015-an ya. Tapi kalau dulu jualan gorengan tahun-tahun segitu juga ya. Segituan soalnya nggak terlalu jauh jaraknya karena emang nyoba ini itu kan. Itu warkop juga kita coba cuma sebulanan waktu itu. Tapi ya, sempat launching gitu, sempat jalan warkopnya gitu. Ya waktu itu kita jalan cuma sebulan gitu ya. Karena gini, kita pakai konsep warkop gitu ya. Dengan tema anak muda kan, pakai wifi. Oh iya. Yang rata-rata pakai wifi kan nggak mungkin orang tua, benar nggak? Betul. Anak muda. Tapi ya tiap hari itu yang datang customer cuma satu, udah gitu kakek lagi. Waduh nungguin nih pagi semangat gitu kan. Pas malam-malam ada konsumen satu kucuk-kucuk, kakek-kakek minta kopi. Udah gitu, kakek-kakek nggak pakai wifi gitu. Jadi nggak guna wifi. Itu emang seru lah. Tapi kalau dari sisi pengalaman jualan gorengannya tuh itu waktu masih nol banget, itu kan sebelum bikin warkop ya, itu kan pasti ada modalnya gitu ya. Tapi kalau waktu dulu mulai dari nol banget nih Bang Dean, mulainya dari mana sih gitu? Waktu dulu pertama kali merintis bisnis kulinernya. Ya langsung ini sih emang langsung pinjam duit. Oh langsung pinjam duit. Langsung ngutang itu ya. Sebenarnya ini yang menjadi malapetaka juga sih karena gitu ya. Waktu itu langsung berani ngutang padahal jualan aja belum tahu. Belum tahu gimana caranya laku gitu kan. Ilmu masih minim. Benar-benar cuma pakai metode hope and pray aja gitu ya. Berharap dan berdoa gitu kan. Pokoknya yakin gitu ya. Yakin pasti sukses, yakin pasti ini tahu-tahu habis tuh. Ngutang di bank gitu ya. Ya itu bank sama leasing. Oh leasing, ngegadein motor gitu. Ngadain ya BPKB orang tua. Wah ini kalau kita lihat Bang Dean ini benar-benar luar biasa ya dari masa lalunya. Bisa sampai sekarang ini kan, sampai aku lihat di komentarnya itu kan operasi plastik gitu ya. Sampai sekurus itu gitu ya, bayangin gitu ya. Zaman dulu jualan gorengan. Ya. Sampai akhirnya menemukan apa di situ titik perubahannya tuh, kapan tuh? Ya jadi titik awalnya itu ya karena waktu kita pinjam duit kita jalanin bisnis kan. Itu tuh udah nyoba berbagai macam gitu, jualan warkop, jualan gorengan. Jualan mie gitu ya, mie ramen, sate gitu. Ramen juga ramen-ramenan pakai Indomie biasa gitu kan. Yang paling bikin terpukul tuh ya uangnya habis gitu. Kita pinjam duit puluhan juta kan waktu itu. Berapa juta tuh waktu dulu tuh? 70 juta lah kurang 70 juta? Ya belum bunganya. Waktu itu habis 3 bulan dan sisa 500.000 doang. Habis 3 bulan? 3 bulan habis. Enggak untung apa-apa? Enggak. Waduh. Enggak, benar-benar itu tuh habis. Sisa 500.000 tuh udah ya sama udah income yang masuk tuh sisa 500.000 lah gitu ya. Iya. Karena tiap bulannya kita kan harus bayar utang kan. Nah 500.000 nah itu udah benar-benar bingung gitu mau ngapain gitu kan. Udah pasrah, udah ngerasa gak punya masa depan. Karena waktu kita jalanin bisnis aja waktu 3 bulan itu tuh ya bahkan
aku tuh sampai makan pun aja gitu ya, makan pun benar-benar sehari tuh budgetnya cuma 12.000, bayangin lah. 12.000 sekali makan cuma 4.000. Sekali makan 4.000. Iya, karena itu pun aku sampai keliling gitu ya, keliling kotaku gitu ya di Cimahi. Cimahi. Cari warteg termurah dan nemu itu. Wah. Ada satu warteg itu paling murah, udah nggak ada lagi semua itu gitu ya. Bisa makan. Di survei gitu satu. Udah riset. Luar biasa. Dan untungnya dekat gitu itu dari tempat aku kan. Jadi sekali makan 4.000, nasi tahu tempe sambal gitu ya 4.000, 3 kali makan 12.000. Itu seharian, setahun kayak gitu. Oh, setahun. Udah gitu tidur juga sehari cuma 4 jam, makanya kurus banget kan. Kalau orang bilang, sampai ada bilang kamu ngobat ya? Bukan ngobat, kurang makan. Kurang duit. Kurang tidur gitu ya. Stres emang. Sampai segitunya ya. Nah, terus ini aku pernah lihat juga nih Bang Dian tuh pernah jualan keripik pisang juga gitu ya. Nah, itu awal titik baliknya tuh pas mulai ke online. Awal titik balik. Waktu di awal kan kita idealis banget ya, pengen jual produk sendiri kan. Pengen bikin inilah pokoknya toko sendiri, kafe sendiri gitu kan. Tapi begitu ternyata tahu dunia digital gitu ya. Oh, ternyata ada loh cara-cara duit nggak harus modal besar. Nah, kesalahan kita waktu pertama di awal tuh berpikir kalau bisnis itu modalnya dulu gitu. Modal dulu ya. Kalau nggak ada modal, makanya actionnya apa? Pinjam duit kan? Betul. Tapi setelah pinjam duit, kalau nggak punya ilmunya ya bangkrut juga. Betul. Nah, akhirnya aku ngeliat itu ada dunia digital gitu. Oh, dunia digital bisa cari duit gitu kan. Begitu aku yang ngeliatin gitu ya, banyak-banyak baca buku juga gitu kan, ikutan kelas juga waktu itu. Ya dari yang gratisan dulu lah waktu itu kan emang lagi cekak. Nah, tapi dari yang gratisan aja ternyata bisa banget gitu ya. Dapetin ilmu yang bisa ngubah pola pikir gitu. Dan akhirnya yang tadinya aku sistemnya tunggu bola tuh di kafe gitu ya. Bola. Ya di gorengan ya. Mungkin pembeli datang, ternyata kita bisa ngejar pembeli gitu di online gitu. Nah, tapi kalau jualan keripik pisang itu zaman dulu itu bikin sendiri atau gimana? Nah, itu menariknya nih ya. Kalau di awal kan kita mikir harus punya produk sendiri kan. Produk sendiri. Nah, keripik pisang ini tuh kita tuh maklun. Jadi maklun tuh orang produksi nih. Ya kita tinggal jualin aja gitu. Cuma ya reseller bukan? Ya bisa dibilang kita reseller cuma pakai brand sendiri kan. Jadi maklun lah bahasa juga reseller. Ada situ. Waktu itu kita pakai sistem ini nih, pakai sistem udah paid traffic. Cuma paid trafficnya tuh bukan langsung iklan, tapi ngasih produk gratis. Makanya aku bilang kalau misalnya ada yang pengen bisnisnya rame tapi nggak berani ngeluarin modal marketing gitu ya, menurut aku sih nggak realistis gitu. Karena pengalaman waktu bangun bisnis keripik waktu itu ya, sampai bisa tembus omset 100 juta, 200 juta pertama gitu ya, dalam 3 bulan gitu kan. Itu tuh yang aku lakuin tuh adalah aku ngasih sampel keripik gitu ke teman-teman cewekku yang cantik ya. Itu memang di BBM banyak karena model kan gitu kan, ikutan agensi model gitu. Jadi aku kasih aja tuh. Aku kasih terus, tapi syaratnya minta diposting gitu sosmednya. Kayak paid promote gitu ya. Tapi iya, tapi ini kan ke teman-teman aja gitu. Itu kan masih zaman BBM ya. Jadi aku minta tuh semua teman-teman cewekku tuh foto. Mereka tuh pada senang tuh di saat itu. Kayaknya gua selebgram nih, Jadi mereka juga ada kebanggaan lah gitu ya. Ketika diminta gitu foto, terus posting di IG sama BBM-nya gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu lumayan tuh awareness-nya kebangan tuh. Makanya teman-teman kalau misalnya ngomongin marketing itu, sebelum kita ngomongin selling gitu ya, emang marketingnya dulu, brandingnya tuh harus dibangun dulu gitu, si demand-nya gitu, permintaannya tuh. Nah, dengan aku waktu itu melakukan itu gitu ya, minta teman-teman cewekku pada foto dan promosiin, itu tuh ke komunitas mereka pun akhirnya ke teman-teman mereka tuh jadi aware juga gitu sama produksi keripik pisang ini gitu kan. Nah, akhirnya nggak nyangka gitu, yang tadinya orderan cuma dikit, nambah, bahkan sampai orang pada mau jualin waktu itu. Ya itu cuma paid traffic simple loh, itu paid traffic paling sederhana. Tapi kadang-kadang orang mau ngasih sampel aja ngerasa rugi kan. Gua aja belum untung, kok gua harus ngasih gratisan gitu kan. Nah, padahal itu penting banget buat ngebangun awareness. Tapi menarik tadi insight yang saya dapetin itu adalah kalau kamu gak ngiklan atau kalau kamu gak pakai paid traffic, bisnis kamu itu belum serius ya? Iya. Itu maksudnya gimana tuh belum serius? Bisnis gitu. Masih anyang-anyangan lah. Kalau masalah apa tuh bahasa Indonesia anyangan, masih main-main lah pokoknya. Main-main ya. Nah, karena aku rasain gitu ya, daripada budget duit kita fokusnya ke produksi aja gitu, kayak aku pinjam duit tuh, fokusnya bikin produk kan, nunggu pembeli, akhirnya nggak ada yang beli. Tapi kalau duitnya ke marketing, ya kan, mungkin nggak langsung profit di awal, tapi lumayan loh. Bayangin aja loh, waktu itu cuma
dari Bandung aja itu 100 juta loh omset sebulan. Berarti marketingnya juga keluar Bandung gitu ya? Enggak, itu masih Bandung aja. Oh, masih Bandung aja. Awal-awal tuh masih Bandung aja. Jadi awal tuh benar-benar kita fokus aja ke teman-teman yang di Bandung gitu. Nah, dari situ tuh akhirnya ketika aku endorse teman-temanku gitu ya. Yang itu tuh karena ada anak SMA juga, akhirnya di SMA-nya ada yang mau jualan gitu kan. Akhirnya di SMA-nya rame gitu ya. Itu di SMA Padalarang rame tuh. Udah gitu SMA Cimahi rame. Nah, itu loh sebenarnya yang apa ya, yang orang malas keluar di awal gitu. Padahal itu tuh penting banget. Tapi mungkin paid traffic yang dimaksud tadi kan paid trafficnya itu yang bentuk paling sederhananya seperti itu. Paling sederhana buat pemula banget. Mungkin zaman dulu sama zaman sekarang itu udah berubah kali ya, atau berbeda gitu? Beda banget ya. Beda banget karena namanya marketing tuh dan juga perilaku konsumen kan berubah terus gitu. Kalau zaman dulu ya, kalau di teknik zaman dulu, aku harga keripik aku jual 15.000 kan. Ongkirnya 30.000 itu orang nggak komplain. Malah biasa aja gitu. Tapi sekarang kalau keripik 15.000, ongkirnya 15.000 udah marah-marah tuh. Karena memang diedukasi sama marketplace tuh ya gratis ongkir, COD. Jadi emang ya gimana lah emang. Kalau lawan raksasa kan gitu ya. Betul. Ya, mau nggak mau kita kadang kita harus ngikut juga nih alur main zaman sekarang. Oke, kalau zaman dulu kita bisa tuh sistem kayak gitu. Orang transfer dulu. Sekarang orang banyaknya mau COD gitu. Jadi berkurang di main market yang transfernya tuh. Jangan kan COD, malah pay later gitu. Nah, itu benar. Orang kadang-kadang mau transaksi di marketplace tuh salah satunya karena bisa ngutang. Bisa pakai pay later. Jadi emang, nah itu juga dibangun kan habitnya gitu. Betul. Makanya kalau ditanya apakah permainannya berubah terus. Bahkan pay traffic aja yang zaman dulu simple, sederhana. Sekarang memang lebih rumit ya, kompleks. Bukan lebih rumit sih, tapi lebih susah lah. Lebih susah gitu. Karena perilaku konsumen juga berubah. Tapi susah bukan berarti nggak bisa ya. Itu sih. Tapi Bang Dian ketika belajar paid traffic gitu ya, jadi kan baca-baca buku, nonton-nonton course gitu ya, belajar nih ngiklan gitu kan, itu kalau mau kita mulai paid traffic atau mulai ngiklan tuh kita bagusnya tuh belajar dari mana kan? Banyak-banyak pemirsa itu pemula gitu ya, belajar digital marketing dari nol gitu. Mulai dari mana biasanya? Mulai dari mana? Kalau aku saranin sih ya, kalau mau cepat gitu ya, kesalahanku zaman dulu tuh kenapa aku bisa bangkrut puluhan juta, karena aku nggak ikut kelas berbayar justru. Oh gitu. Karena memang nggak ada zaman dulu. Maksudnya bukan nggak ada lah. Aku nggak tahu gitu karena infonya masih sangat sedikit kan. Iya. Tapi setelah aku ikutan banyak kelas gitu ya, ternyata itu ngebuka banget insight dan ilmu aku gitu. Nah, makanya gini ya, kalau misalnya kita pelit investasi ke skill, itu kerugiannya malah lebih besar. Bayangin aja nih, kalau misalnya kita ikut kelas, anggaplah kelasnya cuma harga 3.000 sejuta gitu ya. Nah, kita bisa meminimalisir keboncosan kan. Tapi bayangin kalau misalnya kita nggak belajar, aku sampai 70 juta lah. Boncosnya gitu kan. Oh, boncos 70 juta. Waktu awal. Ya itu karena nggak pakai ilmu kan. Aku bilang lagi metode hope and pray kan. Berharap dan berdoa gitu. Karena memang nggak ada metode yang aku punya. Aku cuma ngeliat orang punya gini, pengen lakuin. Itu tuh yang jadi kesalahannya. Kalau kata Kode ini tuh ya, orang tuh malas invest ke sesuatu yang jarang dipakai gitu. Makanya kalau orang malas invest kotak berarti ya. Oh iya. Apa tuh? Tapi menarik trik dengan Kode ini ya. Bang Dian juga partner Kode ini Santoso gitu ya. Saya lihat itu tuh berarti megang iklannya beliau juga ya. Iya, sekarang aku megang semua iklannya Kode ini. Nah itu gimana tuh strategi ngiklan produknya Kode ini? Soalnya aku lihat itu katanya sampai 10.000 shares. Wah itu luar biasa banget. Itu beneran nggak itu? Iya benar. Bener ya? Bang, revenue-nya berapa itu? Editor bisa tampilannya sih nanti. Revenue-nya sampai berapa itu? Ya hitung aja harganya 300.000 gitu. 300.000 kali 10.000. Berapa tuh ya? Ya 3 miliar lah. 3 miliar ya? Berapa lama itu nyampenya itu? Udah berapa lama ya? Aku lupa sih kalau berapa lamanya, tapi ya 2 bulan 3 bulan gitu ya. 2 bulan 3 bulan? Iya. 3 miliar. Iya. Luar biasa. itu pakai iklan ya? Pakai iklan jelas. Kalau misalnya nggak pakai iklan sih agak sulit sih. Agak sulit ya. Nah balik lagi untuk bisa sampai segitu tuh kalau nggak pakai paid traffic ya, menurut aku nggak bisa. Karena gini, kayak aku aja tadi di level aku yang tadi main keripik ya kecil-kecilan, itu kan aku melakukan yang namanya marketing kecil-kecilan kan, ngasih sampel gitu. Nah ini apalagi kalau yang produk Kode ini bukan ngasih sampel tapi benar-benar bayar influencer kan. Produknya ini ya. Jadi emang awareness-nya dibangun, brandingnya dibangun gitu kan. Paid traffic-nya iklan juga dibangun gitu. Untuk mencapai 3 miliar ini gitu ya.
dalam kurang lebih 1, 2, 3 bulan gitu ya. Itu kan pakai iklan tuh. Itu budgetnya berapa tuh? Kalau boleh spill ya Maya. Budget iklan. Karena kita kan namanya juga paid traffic gitu ya, traffic berbayar. Berarti kan kita harus mengeluarkan budget iklan. Iya. Nah, apalagi kalau targetnya sampai 3 miliar dan nembus 10.000 sales begitu, berapa tuh kira-kira? Budgetnya ya sekitar 30%-an lah. 30% dari omsetnya. Dari omset. Oh, jadi ditetapin dulu omsetnya di awal gitu. Atau target? Iya. Oh gitu. Ya emang gitu, kita harus menentukan dulu targetnya kan. Oh iya. Berarti sebelum kita mulai ngiklan itu sebelum budgeting iklan gitu ya, mungkin target omsetnya berapa? Ya. Kita ambil 30%. Biasanya kita forecasting dulu 30%. Tapi gini, biasanya kalau di awal, kalau kali ini kan sebenarnya kenapa bisa kita targetin segitu juga karena memang personal brandingnya udah kuat banget kan. Iya. Nah kalau buat pemula banget jangan berharap sama kayak kode ini lah. Tapi gini, di awal mungkin biaya marketingnya tuh lebih gede. Misalnya anggaplah 50% sampai 70% di tahap awal nih. Tapi begitu brandingnya nanti kebangun itu pasti bakal turun tuh, bisa diturunin. Jadi kalau menurut aku, kalau kita di fasenya masih akuisisi, masih ngebangun branding, itu budget marketing lebih tinggi menurut aku nggak masalah. Jadi ada pembagian budgetingnya gitu. Ada fasenya, ada fasenya kan. Contoh kalau misalnya kamu konten di Instagram gitu ya. Kalau konten di Instagram aja, kalau kamu pengen membangun awareness, strategi konten yang followersnya masih 0 sama yang udah 10.000 itu beda. Beda ya. Yang 10.000 sama 100.000 itu beda. Beda ya. Beda. Makanya emang ada tiap tahapan tuh ada strateginya dan juga ada budgetingnya masing-masing. Saya ngonten di Instagram viewers mentok 100. Kurang doang. Tapi kalau dari sisi bangun personal branding misalnya di Instagram, kalau menurut Bang Dean nih, lebih penting mana, branding atau ngiklan? Kalau buat aku sendiri tergantung bisnis model. Oh, bisnis model ada lagi ya? Karena kalau di iklan pun ada bisnis modelnya tuh sistemnya tuh ya jualan aja ngikutin arus gitu. Contoh misalnya kalau kita sebagai affiliate gitu ya. Kalau kita sebagai affiliate, menurut aku kita bisa nunggangin aja arus produk yang lagi laku, yang brandingnya udah jadi. Ya kan? Ini produk lagi laris nih. Kita tunggangin nih. Contohnya gimana contohnya? Contohnya misalnya ini produknya Kode ini yang brand boost tuh lagi laku nih. Iya. Lagi laku banget kan? Brand mana itu. Nah, kita pengen jualan produk dan lebih cepat laku. Kita jualan aja produknya Kode ini yang brand boost. Oh, nggak affiliatein gitu? Kita affiliatein. Jadi kan kita nggak usah capek bikin produk atau nge-branding produk lagi. Betul. Nah, jadi kita tinggal jual aja gitu. Bisa langsung selling gitu kan. Itu yang pertama gitu. Kalau jadi affiliate. Nah, tapi kalau misalnya kita pemilik produk sebagai kreator, itu menurut aku branding dulu, awareness dulu. Tofunya di Tofu apa tuh tofu? Tofu top of funnel gitu kan. Top of funnel. Iya, jadi ada 3 tahapan kan, top of funnel, tofu, middle of funnel, mofu, terus bottom of funnel, bofu gitu. Jadi kalau di tahap tofu ini adalah gerbangnya lah aku bilang. Gerbangnya jadi ketika kamu misalnya pengen jualnya laku gitu ya, tapi tofunya nih dilewatin langsung ke bofu gitu ya. Ya itu akan berdarah-darah gitu. Bofu ini maksudnya adalah langsung selling gitu ya? Iya, langsung ke tahap conversion kan kalau bofu tuh. Nah kalau tofu tuh ya kita memang fokusnya adalah ngebangun demand-nya, ngebangun brandingnya, awareness-nya, ngebangun trust-nya kan. Kalau mungkin bisa persimpel lah, kalau mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, ada cold market, warm market, hot market. Oh iya. Nah gitu ya. Market temperature. Jadi di tofu tuh kita ngebuat market coldnya tuh bisa jadi warm dulu, hangat dulu gitu. Jadi matang siap beli. Nah kalau udah warm, udah siap beli kan tinggal dikasih scarcity kan. Iya. Nah ketika udah jadi hot market itu nanti ya udah kita bisa main di bofu terus gitu. Dan lebih gampang ngejualin orang-orang yang udah pernah beli selama mereka puas gitu dengan produknya. Ya, dan aku pun ngalamin sih ada beberapa produkku yang memang kurang puas dan akhirnya aku evaluasi lah sama tim gitu ya untuk memperbaiki kualitas produknya dan kita bakal ngasih value lebih banyak lagi gitu. Aku kan di bidang produk nih ya, sedangkan Bang Dian ini kan seorang digital marketer gitu ya. Kalau menurut Bang Dian sendiri mungkin gak sih ya kalau kita tuh bikin produk yang jelek gitu ya, terus kita iklanin laku gitu, mungkin gak sih? Mungkin. Karena marketing tuh bisa seperti itu. Dan kadang-kadang ini kalau kita ngomongin orang yang ini ya, yang super jago gitu ya, jualannya gitu ya, bahkan produk biasa pun bisa jadi seperti emas gitu. Dan itu pun menurut aku menjadi kelebihan atau kekurangan orang marketing yang sangat jago gitu. Jadi nggak harus punya produk yang wah dulu gitu.
Tapi kalau kita ngerti digital marketing bisa laku. Tapi balik lagi kalau misalnya orang nggak puas kan cuma beli sekali. Iya sih. Kalau kita pengen ngebangun misi banyak panjang ya produk pun penting sih. Penting ya. Ya. Nah makanya kalau misalnya kita sebagai affiliate tadi gitu ya, yang nggak mau ngebangun branding, kita tugasnya tinggal cari produk yang lagi laku, tunggangin, jualin. Nah produknya udah nggak laku, cari lagi produk yang laku apa. Nah kalau jadi loncat-loncat gitu ya? Iya, karena kalau affiliate itu bisnis modelnya tuh nggak terikat sama satu produk. Iya. Kita bisa nunggangin aja produk yang udah ada brandingnya. Berarti zaman sekarang itu jualan itu sebenarnya gampang ya kalau kita ngerti iklan, ngerti media sosial. Betul, gitu ya? Justru lebih dimudahkan gitu. Zaman sekarang tuh. Kalau zaman dulu boro-boro gitu nyari produk gitu ya? Betul. Kalau zaman dulu tuh kita jualan tuh ya kadang bingung kan mau jualan ke siapa. Aku ngerasain banget lah. Buka bisnis offline tuh ya susah gitu, nggak gampang. Apalagi buat kita yang modal-modalnya nggak banyak lah ya gitu. Soalnya kita punya orang tua tajir gitu ya, anak Herul Tanjung. Ya itu enak lah, maksudnya gagal juga nggak terlalu stres gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar nggak punya privilege yang gimana gitu ya kita pasti bakal muter otak. Kita bakal muter otak, dan digital menurut aku adalah solusi cara kita bisa dapetin duit besar walaupun modal kita kecil. Dan itu yang aku rasain gitu ketika aku dari bisnis offline pindah ke digital. Tapi tadi dapat untung besar dengan modal kecil. Itu nggak overpromise kayak gitu tuh? Enggak. Sekarang tapi gimana? Kalau kamu misalnya mau buka kafe nih kayak gini misalnya ya, menurut kamu modalnya berapa? Ratusan juta lah. Iya. Nah ini kita bisa dapat ratusan juta tanpa harus modal segitu gitu. Tapi kan gini, saya mau nanya juga nih, apakah digital marketing ini gak ada resikonya? Atau ada resikonya tuh gimana? Ya ada. Pak gimana tuh? Resikonya? Ada ya, kalau misalnya kita kurang ilmunya ya boncos. Makanya harus punya ilmunya dulu. Sekarang gini, kalau misalnya kita ngomongin paid traffic ya, paid traffic kita beriklan gitu. Apakah itu bisa diukur atau enggak? Bisa. Ada namanya manajemen resiko di sana. Iya. Jadi kalau misalnya kita modalnya, anggaplah kita cuma punya duit 3 juta. Bisa nggak beriklan? Bisa 3 juta? Bisa. Kita 100 ribu bisa? Bisa, kita start dari 50.000 sehari, 100.000 sehari kan. Iya. Ya kan? Nah kalau misalnya kita duitnya belum 3 juta gitu ya, duit kita cuma 100.000, ya udah cari 3 juta dulu. Sekarang ini 3 juta dari mana bang? Ya kerja lah gitu. Misalnya gini, kita punya pikiran gitu ya, misalnya 3 juta. Kita bisa kerja di orang. Ya enggak? Iya. Kalau misalnya buat bantu catat pengen punya modal iklan 3 juta. Nggak mau kerja di orang, ya bisa nggak Gojek? Ya kan? Kalau kita ini dipakai bisa nggak cari duit? Bisa lah. Bisa kan? Masih punya fisik yang sehat gitu ya, kecuali kamu ini kurang sehat gitu ya. Sakit-sakitan gitu. Ya, kalau masih sehat, masih dikasih kekuatan ya kita bisa mengalami kita kan buat cari duit gitu. Nah, ketika makanya aku bilang ada tahapannya. Kalau kita benar-benar duitnya anggaplah cekak gitu. Kosong. Cekak gitu ya. Ini aku tuh ya, maksudnya tuh aku bakal ngasih semua waktu dan value aku untuk ngebantu orang supaya aku bisa dapetin lebih banyak. Yang aku lakuin. Contoh dulu aku pernah di musik ya. Di musik aku supaya bisa keterima gitu ya di komunitas musik. Karena aku dulu juga pernah nyanyi gitu di musik ya sebelum aku bisnis gitu kan. Yang aku lakuin apa coba? Yang aku lakuin aku nawarin. Kalau nanti misalnya ada acara butuh bantuan angkut-angkut barang, bilang aja ya. Nanti aku bantuin. Jadi kita tuh membuka diri untuk berusaha lebih maksimal. Kita ngasih value dulu. Ngasih value gitu ya. Konsepnya gini, kalau kamu pengen masuk ke sebuah komunitas atau kamu pengen kerja sama orang sukses, konsepnya apa? Give baru tag. Kadang-kadang kalau orang kita tuh maunya tag nggak mau give gitu. Iya, makanya ada fresh graduate pengen langsung digaji gede gitu ya. Nah itu. Dan ini juga yang aku lakukan gitu dengan kerjasama dengan orang-orang hebat, dengan Kode Indi Santoso pun aku pun begitu gitu. Ya aku give dulu gitu, baru aku dapat gitu kan. Kalau aku konsepnya pengen tag dulu nggak mau give gitu ya, itu susah kecuali kamu punya privilege yang sangat-sangat besar gitu. Iya. Nah itu juga mental sih kalau menurut aku. Mental ya. Mental gitu. Kalau kita pengen, ini nih tipsnya, kalau kamu pengen bisa kerja sama orang sukses, kamu bantuin dulu dianya gitu. Jangan saya butuh bantuan bang, saya punya hutang, boleh nggak minta 100.000 gitu, nggak kenal siapa lo. Tiba-tiba banyak juga kan yang DM juga kan, bang bisa nggak pinjam duit bang gitu, siapa lo. Tapi ini kita jujur-jujuran aja nih, Bang Dian jujur nih.
pernah nggak ngiklan itu boncos sampai rugi gitu? Pernah. Rugi berapa? Pernah. Oke, aku boncos misalnya rugi 3 juta gitu ya. 3 juta. Yang paling gede berapa? 3 juta sehari. 3 juta sehari? Iya. Selama? Ya selama sehari sih. Oh, selama sehari. Ya tapi kalau dihitung sebulan ya untung sih. Ya kan? Karena apa? Aku nggak terlalu boncos karena aku udah punya strateginya. Oh gitu ya. Tapi kalau zaman dulu pernah merasakan nggak pas di mana ketika ngiklan itu benar-benar rugi, boncos, modal gak balik, bakar duit gitu? Iya. Pernah mengalami? Ngalamin. Jangankan 3 juta ya dulu waktu kalau misalnya modal mas cekak rugi 100 ribu aja kayak mau mati rasanya. Gini kalau waktu pertama pemula nih pasti relate nih ngalamin ya. Waktu pertama kali aku ngiklan tuh gitu ya. Pasang iklan 50.000 sehari. Tuh. Itu 50.000 sehari aja gitu tiap menit tuh di refresh terus nih. Ada pembelian enggak? Ada pembelian enggak? Gini kan udah gitu galau, stres gitu kan. Cekin lagi ya gitu ya. 50.000 doang sehari. Dan itu ketika kita naikin 100.000 sehari juga ada perasaan kayak gitu. Liatin terus dashboard, oh ini naik nggak? Ada yang beli kan? Karena ya aku ngerasain lah kalau pemula pasti ada hal-hal seperti itu gitu. Karena belum mau ngasihin ilmunya, belum pernah ngerasain profitnya gitu ya. Akhirnya apa ya? Tadi kan makanya metode hope and pray gitu. Nah yang aku alamin tuh seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita udah nguasain ilmunya, udah ngerti strateginya, kita tuh bakal tahu tuh gimana caranya bikin iklan tuh bisa laku atau enggak gitu. Ya walaupun nggak semua iklan, nggak semua campaign berhasil, nggak semua produk berhasil ya. Karena baik lagi, kalau kita ngomongin iklan pasti ada aktivitas-aktivitas di belakangnya. Contohnya apa? Riset produk, ya kan? Betul. Nyiapin copywriting buat produknya. Betul. Ya kan? Gimana supaya pesannya tuh nyampe gitu ke market. Contoh misalnya kamu punya produk lah, anggaplah produk kamu terbaik di dunia gitu ya. Tapi kamu cara marketingnya tuh cuma gini doang, open order sis gitu kan. Udah gitu maksa-maksa gitu ke teman kan, ayo beli produk aku gitu kan. Waduh. Padahal bukan target marketnya. Nah itu mau produk kamu sebagus apapun bisa jadi nggak laku gitu. Jadi ada banyak hal gitu ya yang mempengaruhi laku tidaknya. Iya di belakang itu ada persiapannya dulu. Makanya pentingnya kamu belajar dulu gitu ilmunya sebelum kamu terjun ke iklan. Jangan sampai kamu ngiklan pakai metode hope and pray gitu. Iya. Ada frameworknya, ada ilmunya, ada caranya gitu ya. Betul gitu kan. Jadi namanya kalau kita ngomongin digital marketing ya atau apalagi paid traffic gitu. Paid traffic itu adalah skill yang bisa ngedatengin kita income besar atau namanya high income skill. Nah kalau misalnya di dunia digital marketing selain paid traffic apa? Copywriting juga high income skill menurutku. Copywriting gitu ya. Content creation gitu kan. Nah hal seperti ini nih yang sebenarnya kalau buat anak-anak muda gitu atau orang-orang yang baru mulai pemula lah ya harus kuasain gitu. Copywriting itu menurut aku fundamental. Copywriting. Paid traffic juga penting gitu ya. Paid traffic penting gitu. Nah tapi baik lagi kalau kamu misalnya spesialis copywriting, nah kamu bisa jadi kerjasama sama orang yang paid traffic. Nggak harus kamu jago juga gitu. Tapi kalau kamu misalnya paid traffic, kamu bisa kerjasama sama orang copywriting atau creative agency gitu kan. Nah jadi balik lagi, kamu mau spesialisasinya di mana? Tapi kalau aku pilih paid traffic, kenapa? Kenapa aku pilih paid traffic gitu? Karena ya jujur aja gitu ya, aku kalau bisa diukur, bisa dihitung itu lebih menyenangkan gitu. Dan memang gak semua orang suka berhitung juga sih. tapi gini kalau kamu misalnya pengen penjualan kamu lebih terukur, lebih terarah, menurut aku paid traffic tuh lebih realistis. Kenapa paid traffic lebih realistis daripada organic traffic? Kenapa tuh? Karena gini, kalau kamu cuma ngambil organik gitu ya. Anggaplah kamu hari ini pengen ngedatengin 1.000 orang ke website kamu. Ya. Bisa nggak kira-kira diukur? Kalau dari organik doang. Untung-untungan sih algoritma. Gimana algoritma kan? Iya. Algoritmanya berubah bisa jadi kacau kan? Tapi kalau paid traffic kita tinggal bayar. Aku pengen pasti itu. Datengin 1.000, bayarnya berapa? Pasti itu teh. Ya iya. Karena kan ada angkanya. Kita bayar 1.000, jangkauannya sekian. Kita bayar 1 juta, jangkauannya sekian. Iya. Itu lebih terkontrol, lebih pasti. Nah, tinggal PR-nya gimana caranya mengkonversi traffic tadi. Jadi pembeli kan. Oh, itu. Jadi mendatangkan traffic, kemudian konversi gitu. Jadi pembeli gitu kan. Nah, paid traffic ini tuh berarti kan high income skill tadi kata Bang Dian gitu. Tapi di samping itu kan perlu banyak skill lain gitu. Gitu ya. Jadi berarti kan nggak bisa berdiri sendiri dong, kita cuma belajar digital marketing aja. Nggak bisa. Ya sebenarnya bisa kalau kita ngomongin digital marketing juga kan luas kan. Nah kalau misalnya ngomongin paid traffic gitu ya, kalau contoh misalnya aku punya kelas namanya paid traffic bootcamp kan. Di paid traffic bootcamp tuh emang gak diajarin cuma sekedar ngiklan doang, tapi diajarin juga gimana cara bikin ads copy-nya,
copywritingnya gitu ya, gimana cara bikin konten iklannya, diajarin juga gimana cara nyusun funnelnya. Ya makanya emang nggak cuma sekedar klik tombol promosikan aja gitu kan, gitu ya kan, klik tombol langsung semoga laku gitu. Nggak gitu konsepnya gitu ya. Kalau paid traffic cuma sekedar klik tombol boost post gitu ya, semua orang juga bisa. Ya, semua orang juga udah kaya sekarang. Iya. Tapi paid traffic ini bisa dipakai untuk semua bisnis gitu, bisa nggak? Kalau bisa, tapi gini, balik lagi ya, kalau ngomongin channel dan caranya itu pasti berbeda-beda gitu. Contoh tadi aku keripik gitu ya. Keripik di awal aku pakai paid trafficnya apa, ngasih sampel ya kan. Nah itu paid trafficnya seperti itu. Nah paid traffic itu nggak semuanya ngomongin iklan di FB dan IG aja, karena ada juga produk-produk yang nggak cocok gitu diiklanin di FB dan IG gitu kan. Balik lagi, kamu bisnis modelnya seperti apa, nah itu harus kamu kuasain gitu. Ya, berarti kan kalau paid traffic itu bentuknya luas, salah satunya adalah Meta Ads gitu ya. Ya, Meta Ads, dan itu juga adalah paid traffic yang paling aku sukain sih, Meta Ads sih. Aku pernah nyari-nyari gitu ya, kelas-kelas digital marketing itu banyak loh. Ada Google Ads, TikTok Ads, Meta Ads, itu ngebahas digital marketing cara ngiklan secara umum kah atau teknis gitu? Biasanya kalau udah bahas per platform gitu ya, itu lebih teknis. Lebih teknis gitu ya. Nentuin platformnya kan. Iya. Makanya kalau kita ngomongnya paid traffic itu lebih general. Oh iya. Tapi ya tetap ada sih teknisnya. Kalau Bang Dian, pengalaman Bang Dian pernah nggak nyobain kayak Google Ads, TikTok Ads gitu, pernah nggak? Iya udah. Oh sudah dikuasai semua gitu. Udah. Dari semua platform yang paling oke, yang paling winning apa ya? Mungkin istilahnya yang paling kingnya itu apa? Ya kan balik lagi tergantung bisnis model dan produknya kan. Cuman gitu. kalau untuk aku, buat aku tuh Meta Ads tuh wajib ya. Oh Meta Ads ya. Yang lain tuh sunnah gitu. Jadi ya yang lain tuh nice to have lah. Nice to have. Kok bisa wajib? Kenapa tuh? Karena audiensnya paling besar sih kalau kata aku. Oh, karena Facebook, Instagram gitu ya? Karena secara riset gini, orang yang punya TikTok pasti punya IG. Tapi orang yang punya IG belum tentu punya TikTok. Betul. Orang yang punya TikTok, mayoritas punya Facebook juga kan. Tapi yang punya Facebook belum tentu punya TikTok gitu. Maka pelajarilah Meta Ads. Ya makanya kalau aku saranin, misalnya kalau kamu gak ada idealisme atau bisnis model kamu memang cocok di Meta Ads gitu ya, audiens kamu ada di Facebook, audiens kamu ada di Instagram, ya pakailah Meta Ads. Tapi kan platform ini banyak gitu ya. Ini menarik nih. Kita tuh kan mau iklan, kan pasti butuh yang namanya konten iklan. Itu kalau kita bikin nih sebuah konten iklan untuk kita masukkan di berbagai platform, apakah performanya bakal sama gitu? Oh, bikin satu ads kreatif ya, istilahnya konten iklan itu ads kreatif ya. Kita masukinnya di Meta Ads, di Google Ads, TikTok Ads, itu performanya bakal sama nggak? Biasanya beda platform, biasanya beda audiens kan. Nah jadi kita harus coba dulu gitu. Contoh misalnya kalau kemarin tuh aku juga ngiklanin satu produk gitu ya, di Meta tuh perform banget, bisa scale banget sampai puluhan juta per hari lah iklannya. Tapi begitu dipindah ke TikTok, itu nggak convert. Oh gitu. Ya ternyata cara pembawaan kontennya tuh beda gitu. Jadi ya nggak semua konten yang kita buat gitu ya itu tuh bisa winning di semua tempat. Tapi ada nggak satu konten yang winning di semua tempat? Ada. Oh ada. Ya balik lagi gimana audiensnya kan. Gimana audiens ya. Bagaimana dia tuh mungkin relate tidaknya dengan konten iklannya gitu. Betul. Kalau misalnya ternyata di Meta sama di TikTok audiensnya masih sama nih dengan konten seperti itu relate, ya bisa-bisa aja gitu. Nah ini kalau kita berbicara soal platform tadi ya, kalau dari sisi kontennya sendiri gitu, yang paling biasanya, yang paling bikin konten iklan itu winning itu apa tuh biasanya? Yang biasanya tuh adalah relate. Relate tadi ya? Relate dengan masalah atau impiannya si audiens. Oh begitu. Nah kadang-kadang kan orang mikirnya tuh pokoknya pakai hook sakti gitu ya, hook paling ampuh dunia gitu. Ya adalah hook seperti itu. Tapi sebenarnya tahu nggak intinya dari iklan tuh apa sih? Apa? Menyampaikan pesan kan? Menyampaikan pesan. Iya kan? Gimana caranya kita menyampaikan pesan bahwa kita punya solusi dari masalahnya si audiens, dari si market gitu. Kadang-kadang kayak misalnya orang ngomong banyak gimmick gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong langsung gitu ya, kamu misalnya kamu seorang agen MLM misalnya. Kamu susah nih dapat prospek. Mau nggak tahu caranya gimana dapetin prospek online gitu ya, yang konsisten dan stabil dengan lebih mudah. Misalnya contoh, itu kan simple, sederhana gitu. Yang penting nancep gitu.
ya. Padahal copywriting sederhana seperti itu gitu ya. Itu lebih bagus dan memang gini, kalau pengalamanku kalau konten ads sama organik itu beda. Beda ya. Kalau konten ads tuh biasanya harus lebih to the point. To the point. To the point gitu. Jadi ya hard sell gitu. Hard selling. Jangan soft sell. Kalau menurutku, kalau di Meta ya, kalau kita soft sell itu biasanya bagusnya di organik. Nah, tapi organik pun sebenarnya kalau kontennya winning, itu di iklanin biasanya hasilnya bagus juga. Jadi balik lagi kalau kita benar-benar belum pernah tes di organik, langsung iklan, itu lebih bagus hard sell gitu. Dan biasanya memang nggak semua orang tuh bisa juga bikin konten hard sell yang convert karena nggak ngerti cara komunikasinya. Jadi ada pengaruh ke skill menyampaikan pesan. Skill menyampaikan pesan gitu kan, makanya harus jago menyampaikan pesan gitu. Kalau satunya adalah copywriting. Betul. Iya. Copywriting, bahkan gini, kalau kita ngomongin kayak hook gitu ya, hook yang bisa mencuri perhatian tuh, itu bukan cuma dari pesan doang gitu, bukan cuma dari omongan doang, tapi bisa juga dari background gitu kan. Nah, itu juga hal visual gitu kan, hal seperti itu juga sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor iklan kita tuh relate dengan audiens.